Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safina Rizky dari kelas PPA 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan preservasi dan konservasi bahan pustaka digital. Baik, saya akan mulai memasuki materi yang pertama, yaitu ada preservasi digital. Preservasi digital merupakan kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar bahan digital dapat terus dipakai selama mungkin. Pada dasarnya, preservasi digital adalah juga upaya memastikan agar materi digital tidak bergantung pada kerusakan atau perubahan teknologi. Secara umum, preservasi digital mencakup berbagai bentuk kegiatan, mulai dari kegiatan sederhana, menciptakan tiruan atau replika atau kopi dari sebuah materi digital untuk disimpan, sampai kegiatan transformasi digital yang cenderung rumit. Tujuan dari preservasi digital adalah untuk memutuskan apa yang harus dijaga dan di mana kontennya akan digunakan untuk jangka panjang. Adapun fungsi preservasi menurut Marto Atmojo yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi melindungi, yaitu melindungi bahan pustaka dari gangguan manusia, jamur, panas matahari, air, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi pengawetan, yaitu pengawetan bahan pustaka agar tetap awet dan tahan lama untuk digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, fungsi kesehatan. Dengan pelestarian bahan pustaka yang baik, maka bahan pustaka akan bersih, bebas dari jamur, debu, dan lain sebagainya, sehingga pemakai akan terjaga kebersihannya. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Karena pustakawan dan penggunaan perpustakaan harus belajar menggunakan dan merawat dengan baik. Kelima, fungsi sosial. Dalam pelestarian koleksi tidak bisa dilakukan seorang diri oleh pustakawan, tapi pustakawan juga akan tetap memerlukan pengguna agar membantu merawat. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu fungsi ekonomi. Karena dengan pelestarian yang baik, maka bahan pustaka akan terjaga dengan baik dan lebih awet, sehingga keuangan dapat dihemat. Saat ini, banyak perpustakaan yang ingin mengkonversi isi intelektual yang dimilikinya dalam bentuk digital. Pertimbangan ini berdasarkan pada kelebihan koleksi digital, yaitu yang pertama, dapat dipublikasikan dengan cepat dan disebarkan tanpa penurunan kualitas melalui jaringan komunikasi elektronik dimanapun pengguna berada. Yang kedua, menghemat ruang penyimpanan. Ketiga, dapat disimpan dalam berbagai bentuk media dan dapat ditransfer dari satu bentuk media penyimpanan ke media lainnya. Keempat, yaitu menawarkan proses temu kembali informasi atau yang bisa disebut dengan information retrieval dan akses terhadap informasi dengan lebih cepat. Yang kelima, mudah digandakan berkali-kali untuk dijadikan cadangan atau yang bisa disebut dengan backup data. Selain itu, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan preservasi digital. Di antaranya adalah yang pertama, usia media penyimpanan. Media yang dapat digunakan untuk menyimpan data dapat berupa optic disk yang hanya mampu bertahan kurang lebih 10 tahun. Karena keterbatasan usia penyimpanan, maka data-data dalam bentuk digital harus disalin kembali untuk mengurangi kemungkinan informasi akibat penurunan kualitas media penyimpanan. Yang kedua yaitu keusangan peralatan. Perangkat kertas yang digunakan untuk menjalankan koleksi digital, baik berupa komputer maupun hardware lainnya akan menjadi usang dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun, sehingga koleksi digital perlu dipindahkan dan dikonversi bagi ke dalam format yang lebih baru. Dengan demikian perlu pertimbangan yang sangat matang karena akan memerlukan biaya yang sangat banyak. Selanjutnya yaitu keamanan informasi. Kemajuan teknologi tanpa disadari mempengaruhi keamanan informasi. Hal yang tampak jelas adalah hubungan antara teknologi dengan hak cipta yang biasa disebut dengan copyright. Memasuki materi kedua yaitu data digital versus data analog. Mengubah data digital menjadi analog, terutama untuk materi digital yang sulit diselamatkan dengan semua cara di atas. Peter Graham mengemukakan bahwa pelestarian digital dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, pelestarian medium atau media penyimpanan. Pelestarian medium menekankan pada pelestarian media penyimpanan tempat informasi yang disimpan seperti pita, disk, CD-ROM. Hal ini dilakukan karena media penyimpanan digital memiliki usia keterbatasan pelestarian medium. Ini dapat
dengan membuat backup atau copy ke dalam media sejenis atau melakukan refreshing terhadap media penyimpanan. Yang kedua, pelestarian teknologi. Masalah yang lebih serius dari kerusakan media penyimpanan adalah perubahan cepat baik pada format penyimpanan maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses informasi elektronik atau digital. Dengan demikian, terjadinya keusangan teknologi harus menjadi perhatian langkah pelestarian yang dapat dilakukan. Antara lain, dengan melakukan migrasi pada setiap perubahan format, sehingga koleksi digital tetap dapat diakses. Yang ketiga, yaitu pelestarian intelektual. Kebutuhan untuk pelestarian intelektual muncul karena koleksi digital yang memiliki perlindungan yang masih lemah. Hal ini mengakibatkan koleksi digital dapat disalin dengan mudah seperti aslinya. Dengan kemudahan tersebut, isi informasi dapat diubah tanpa terdeteksi. Jadi pada pelestarian intelektual ini menekankan pada originalitas informasi yang terkandung di dalam koleksi digital. Masuki materi yang ketiga, yaitu penyebab kerusakan data digital. Banyaknya pemustaka membuat beberapa dari mereka yang mengabaikan keamanan data dan tidak sadar bahwa data bahan pustaka yang tersimpan pada perangkat baik komputer, perangkat portable, maupun mobile dapat saja terjadi kerusakan yang tidak dimengerti. Berbagai jenis dan penyebab kerusakan data bisa saja menimpa sewaktu-waktu. Seringkali pengguna ketika ingin membuka data yang ada dalam komputernya justru muncul pesan bahwa file yang akan dibuka korup. Ini menandakan bahwa file atau data yang akan dibuka tersebut mengalami kerusakan. Data yang rusak secara digital diakibatkan karena adanya kesalahan proses digital baik ketika pembuatan data, penyimpanan data, penyalinan atau pemindahan data, gangguan atau interrupt maupun proses-proses digital lainnya termasuk format disk, operasi-operasi yang biasa digunakan seperti copy paste, move file dapat menyebabkan kerusakan data, terutama ketika komputer sedang melakukan pemrosesan data lain yang tinggi sehingga kalkulasi data menjadi salah satu atau tidak terproses yang menyebabkan data rusak dan tidak dapat digunakan. Atau dapat juga kerusakan data dapat terjadi ketika melakukan copy atau pemindahan data terjadi interupsi, misalnya listrik mati atau komputer menjadi hang, sehingga proses pemindahan atau penyalinan data tidak dapat diteruskan. Perlu kehati-hatian dalam manajemen data atau file, terutama ketika melakukan pemindahan file, sehingga data tidak rusak. Proses digital lain, yaitu download dari internet, juga dapat menyebabkan data rusak, terutama pada data yang berukuran besar dan terbagi menjadi beberapa file. Koneksi yang tidak stabil atau terputus di tengah ketika melakukan download menjadikan data tidak dapat digunakan. Download sebaiknya dilakukan pada koneksi yang cukup cepat dan stabil. Dapat pula menggunakan software yang memberikan fitur resume download untuk mengantisipasi download yang putus di tengah jalan. Hal ini dilakukan tentunya agar jika terjadi kegagalan download yang menyebabkan data rusak, pengguna tinggal meneruskan download untuk tidak perlu lagi melakukan download ulang dari awal. Memasuki materi keempat, yaitu bagaimana internet bekerja. Internet menawarkan alternatif baru dalam pemerolehan informasi dan sekaligus menyebarluaskan informasi. Jika sebelumnya informasi berbasis cetak merupakan primadona, perpustakaan tradisional sekarang tersedia format baru dalam bentuk digital melalui web. Koleksi digital yang ditransmisikan secara elektronik disebut perpustakaan digital. Keberadaannya semakin penting dalam pemenuhan kebutuhan informasi pengguna. Di lingkungan perguruan tinggi atau yang disebut PT, di Indonesia, ketersediaan bahan jenis ini semakin dirasakan manfaatnya oleh sivitas akademika yang sebelumnya kurang memiliki akses terhadap publikasi mutakhir dalam bidang mereka. Di samping itu, proses transfer informasi di kalangan sivitas akademika dalam tingkat tertentu berubah karena produser dan pengguna sudah saling terkoneksi melalui internet. Dengan adanya layanan internet di perpustakaan dapat membantu proses temu kembali informasi yang dimanfaatkan sebagai sarana dan wahana sumber pengetahuan karena keberadaan perpustakaan dijadikan sebagai media efektif dalam pendidikan seumur hidup. Sebagai usaha untuk menciptakan masyarakat informasi atau masyarakat yang cerdas, meski meliputi aspek edukatif, informasi, kultural, dan rekreasi.
Kehadiran di internet di perpustakaan dapat membantu dan melengkapi pelayanan informasi yang tidak bisa dijangkau oleh perpustakaan. Adapun poin-poin yang menjelaskan bagaimana internet bekerja terkait dengan preservasi dan konservasi bahan pustaka. Yang pertama yaitu penyediaan akses. Penyediaan akses adalah penyediaan sarana dan prasarana di mana pustakawan dapat menggunakan perpustakaan. Dalam hal ini, perpustakaan menyediakan sejumlah komputer sebagai terminal yang terhubung ke internet. Penyediaan layanan akses ini bertujuan untuk memungkinkan sivitas akademika dapat memperoleh informasi yang bersumber dari web yang diperlukan untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar dan penelitian. Yang kedua yaitu publikasi elektronik, yaitu kegiatan untuk mempublikasikan berbagai informasi tentang dan oleh perpustakaan. Dalam hal ini, perpustakaan memiliki dan memelihara sendiri suatu situs web. Penerbitan web bertujuan untuk mempublikasikan berbagai informasi tentang perpustakaan dan kegiatannya. Perkembangan media penyimpanan. Ini masuk ke materi kelima, yaitu perkembangan media penyimpanan. Perkembangan media penyimpanan pada tahap awal perkembangannya, format magnetik dan optik umumnya digunakan untuk menyimpan informasi sekunder seperti bibliografi dan indeks baru pada perkembangan selanjutnya. Format elektronik mencakup teks penuh atau yang biasa disebut dengan full text dari informasi primer seperti artikel majalah ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, format elektronik memuat citra penuh atau yang bisa disebut dengan full image, sehingga tampilannya di layar komputer terlihat persis seperti versi cetaknya, dan hasil print out-nya terlihat seperti dokumen aslinya. Perkembangan digitalisasi informasi tersebut dipengaruhi oleh laju pertumbuhan informasi yang eksponensial di satu sisi, serta meningkatkan kemampuan teknologi informasi, khususnya komputer, di sisi lain. Digitalisasi informasi ini menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di berbagai pusat pengelolaan informasi termasuk pada perpustakaan. Kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan berlimpahnya informasi-informasi yang ada pada saat ini. Rasanya tidak mungkin lagi tertampung secara fisik pada suatu perpustakaan atau pusat dokumentasi manapun. Masalah yang timbul adalah bagaimana menyimpan informasi tersebut. Media apa saja yang dapat digunakan menyimpannya agar proses pencarian atau temu kembali bisa berlangsung secara cepat dan tepat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut sampaikan sejumlah media yang kapasitas simpanannya sangat besar, mudah dalam temu kembali informasi, serta lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan biaya penyimpanannya. Konversi dokumen dari media kertas ke media digital akan menghasilkan dokumen digital. Kehadiran dokumen digital memunculkan berbagai perubahan di lingkungan perpustakaan, arsip, dan pusat-pusat informasi lainnya dalam pengelolaan informasi secara khusus di perpustakaan. Perubahan itu bisa menyenangkan dan bisa pula mencemaskan. Perubahan itu akan menyenangkan bila pustakawan mampu merenungkan dan menemukan cara yang tepat untuk menangani berbagai informasi dalam bentuk media digital yang saat menjadi bagian dari koleksi perpustakaan. Dan sebaliknya, perubahan itu akan mencemaskan bila pustakawan akan tetap bersifat konservatif dengan pola pengelolaan yang konvensional yang hanya terfokus pada penyediaan media cetak. Untuk itu diperlukan perubahan visi bagi pustakawan maupun pengelola informasi lainnya dalam hal penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi. Dengan semakin banyak dokumen yang tersedia dalam media digital, maka visi dan persepsi tentang besar kecilnya perpustakaan, arsip, atau pusat informasi berdasarkan dimensi fisik sudah tidak sesuai lagi. Dalam konsep perpustakaan digital, bahwa perpustakaan yang besar ialah perpustakaan yang dapat mengakses lebih banyak informasi tanpa harus besar secara fisik. Misalnya, suatu perpustakaan yang hanya berukuran 100 meter persegi, memiliki koleksi 500 CD-ROM, dapat akses ke ribuan pangkalan data lewat internet yang hanya dilayani oleh 3 orang pustakawan. Mungkin perpustakaan tersebut masih lebih besar dari perpustakaan yang berukuran ribuan meter persegi dengan koleksi ratusan ribu media cetak dan puluhan pustakawan. Masalah penyediaan ruangan yang besar, biaya yang tinggi, pemeliharaan, dan tenaga kerja yang banyak untuk menyimpan media cetak adalah sebagian besar alasan untuk melakukan penyimpanan data pada media digital. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.